Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak, Ibunya juga. Terima kasih atas waktu dan perkenankannya untuk saya sedikit nanti memaparkan terkait penggunaan aplikasi dan penanganan akun. Penanganan atau pengamanan saya agak lupa dibacanya. Pengamanan mungkin ya. Pengamanan akun registrar. Oke. Ya, pengamanan ya, seperti itu. Nanti di slide mungkin nggak terlalu banyak ya nanti yang saya coba muat. Mungkin nanti dari Bapak Ibu kalau ada pertanyaan kita perbanyak di sesi pertanyaan seperti itu. Kemudian nanti juga ada simulasi untuk kita demo dari sisi aplikasi domain GoID. Seperti itu. Mungkin sedikit banyaknya Bapak Ibu di sini sudah pernah mungkin atau emang daily hari-hari menggunakan aplikasi domain GoID. Ya mungkin nanti ada beberapa fitur atau beberapa trik mungkin yang perlu ditanyakan atau ada beberapa case problem yang pernah dialami nanti silakan ditanyakan seperti apapun itu terkait domain GoID. Oke, perkenalkan nama saya Kusnadi. Ini foto saya mirip ya Pak kurang lebih. Kemudian email saya kurang lebih emang ada beberapa yang menjadi sangkut paut dengan domain GoID yang ini ya seperti itu project manager di tahun 2023 sampai 2024. Kebetulan memang 2025 kami sedang belum ada pengembangan lagi, tapi tetap kita terus bantu untuk progres atau maintenance yang diperlukan, apalagi yang sifatnya urgent ya seperti itu untuk kita bantu. Oke, next kita agenda kurang lebih nanti pendaftaran user nama domain pemerintah, kemudian nanti ada pendaftaran nama domain atau istilahnya kita order domain, kemudian nanti setelah kita memiliki domain itu bisa apa aja sih yang saat ini tersedia di fitur aplikasi domain GoID, mulai dari pengaturan name server, pengaturan DNS, private host, dan kontak registry. Kira-kira dari masing-masing itu bedanya apa, penjelasannya seperti apa. Kemudian nanti kita akan masuk ke demo aplikasi dan tanya jawab. Mungkin nanti akan saya masukkan juga terkait pengamanan ya Pak. Pengamanan dari sisi akun registrar yang kira-kira banyak mungkin Bapak Ibu yang merasa kok kayaknya akun saya ada yang pakai gitu kan, atau mungkin ada beberapa case tiba-tiba berubah sendiri, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin ada report yang berubah sendiri atau seperti apa, mungkin nanti saya akan tambahkan dari konten yang mungkin belum termasuk di sini seperti itu. Kemudian nanti kita akan demo aplikasi juga. Dari yang sudah saya jelaskan ini sebenarnya garis besar aja Bapak Ibu, garis besar atau yang paling sering, tapi beberapa banyak yang belum termasuk, misalkan kayak ubah password, ya kan, update profile, itu juga ada di fitur di dalam aplikasi yang di sini saya tidak buat, tapi nanti di demo aplikasi saya sampaikan seperti itu. Kemudian mungkin nanti masuk ke sambil saya demo aplikasi, kalau Bapak Ibu ada yang mau tanya atau mungkin ada yang ingat nih bugs atau masalah di titik itu, langsung tanya saja nggak apa-apa seperti itu. Tapi mohon izin selama nanti saya proses penyampaian yang slide di atasnya, saya sedikit menyampaikan satu arah dulu, jadi nanti Bapak Ibu dulu kalau ada pertanyaan dan lain-lain seperti itu. Oke, nah ini mungkin bisa dikatakan awal mula ketika Bapak Ibu mau menggunakan aplikasi domain GoID. Karena mau gimana pun aplikasi domain GoID memang ada landing page yang tanpa perlu login ya, hanya sebatas membaca aja atau mengecek domain yang tersedia gitu kan ya. Kan ada tuh di landing page ketika kita mengakses domain.go.id langsung muncul landing page, kita bisa cek domain, ketersediaan domain yang mau kita order di situ kan ya. Atau ada peraturan-peraturan atau tata cara penggunaan aplikasi, kemudian di bawahnya ada ketentuan-ketentuan lainnya yang bisa kita baca tanpa perlu login. Tapi kalau misalkan kita mau menggunakan lebih dalam lagi, gimana caranya kita dapat memperoleh domain go.id dan desa.id sebetulnya Pak Maya di situ. Ada desa.id juga.
itu kita perlu yang pertama itu adalah melakukan pendaftaran akun seperti itu. Karena mau gimana pun ini yang menjadi autentikasi utama yang saat ini digunakan di aplikasi Domain GoID, di mana akun ini nanti akan melekat informasi terhadap order domain yang domain yang dia miliki, domain yang dia kelola, kemudian domain yang dia punya, apapun itu kan karena nanti bisa multiple ya, nggak cuma GoID satu aja, mungkin bisa jadi punya GoID yang lainnya di instansi Bapak Ibu, atau desa.id pun bisa dalam satu akun yang sama seperti itu. Oke, kita bisa mengakses sebenarnya melalui halaman domain GoID/register. Kalau misalkan Bapak Ibu membuka domain GoID, nanti ada halaman ada tombol login, kemudian di halaman login nanti ada pilihan daftar atau masuk ya. Sorry, ini layar jadinya nggak bisa pakai laser. Ada daftar atau masuk ya. Kalau misalkan kita sudah punya akun login, kita langsung klik aja masuk seperti itu. Kalau belum punya ya silakan daftar. Oke, di sini juga kita menyediakan pengamanan yang sifatnya masih captcha untuk antisipasi flooding ketika orang melakukan pendaftaran secara mungkin membanjiri pendaftaran gitu. Jadi di sini perlu verifikasi robot kalau misalkan itu dilakukan benar-benar oleh manusia bukan oleh bot seperti itu. Kemudian di sini juga ada password yang kita sudah menerapkan minimal 8 karakter ya kalau nggak salah, 8 karakter terdiri dari angka, huruf besar, huruf kecil, dan karakter spesial seperti itu. Kalau misalkan kita tidak menginput konten yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan, biasanya nanti ada error begitu. Nanti kita demokan di sesi demo. Konfirmasi password seperti biasa yaitu mengulang password yang di atasnya, khawatir ada typo atau salah seperti itu. Jadi kita mengantisipasi meminimalisir ketika Bapak Ibu memasukkan password setelah daftar lupa passwordnya apa tadi ya. Jadi melakukan typing ulang itu melakukan konfirmasi kalau menyatakan password itu sesuai dengan yang ingin kita input seperti itu. Kemudian di sini masih ada username dan email gitu kan ya. Khawatir mungkin Bapak Ibu masih bertanya ngapain mesti ada username kalau ada email gitu kan ya. Karena email itu udah unik sebenarnya gitu kan ya. Oke, ini karena kita emang migrasi dari aplikasi sebelumnya di tahun 2022 ya kalau nggak salah Pak ya. 2023 kita migrasi itu masih kita peroleh migrasi dari data-data aplikasi lama dan kebetulan di situ masih menggunakan identity username gitu. Mungkin kalau misalkan ke depan ada rencana udah nggak perlu pakai username lagi Pak, misalkan pakai email aja, itu monggo planning. Yang penting kita udah nyediakan nih kalau emailnya seperti itu. Kemudian kalau misalkan sudah terinput semuanya ya tinggal daftar. Kemudian nanti ada verifikasi OTP ke email. Saat ini masih ke email aja OTP-nya. Kalau misalkan sudah memperoleh OTP-nya tinggal dimasukkan di kolom OTP. Kemudian setelah itu sukses dan login akun bisa dipakai untuk digunakan sebagai login. Seperti itu soal itu Bapak. Ini terkait pendaftaran user nama domain. Oke. Ini asumsikan proses pendaftaran nama domain ya. Tadi kan kita akun domain GoID. Sekarang kita mau melakukan order nama domain. Jadi kurang lebih siklusnya seperti ini. Nanti kita lebih visualnya sebenarnya demo di aplikasi. Hanya saja kita ikutin alurnya dulu kurang lebih. Kita asumsikan user itu telah login ya Bapak Ibu. Tadi kan kita sudah daftar akun, kemudian kita lakukan login. Login sukses biasanya muncul di halaman dashboard. Oke, di sini kita pilih menu domain di sebelah kiri, ya kan? Ada pokoknya sebelah kiri itu menu bar. Di situ ada pilihan menu domain. Kemudian kita klik menu domainnya, kemudian klik lagi pendaftaran nama domain. Di pendaftaran nama domain kita akan diarahkan untuk menginput dulu data domain yang kita mau order. Misalkan apa? lumajang.go.id misalkan. Nah, itu di sini kita pilih atau desa misalkan cipadu.desa.id gitu kan ya. Kita cek dulu. Kalau misalkan sudah dipakai atau sudah ada yang memiliki, kita tidak bisa mengorder domain tersebut begitu. Jadi statusnya nanti tidak tersedia. Tapi kalau misalkan belum ada yang memiliki, belum ada yang menggunakan, itu berarti nanti statusnya tersedia. Baru kita bisa melanjut ke isian data selanjutnya. Nah ini jika tersedia, yes, kita masuk ke data isian selanjutnya. Kalau jika tidak tersedia, maka hanya bisa mengakhiri
proses order tersebut, tidak bisa melanjutkan, seperti itu kurang lebih. Kemudian juga pada saat input domain hanya diterima karakter, angka, huruf dan dash ya. Spasi dan karakter lainnya tidak diterima, seperti itu. Apalagi bintang, itu tidak bisa. Itu sudah kita tambahkan validasinya. Kalau misalkan Bapak Ibu order menggunakan karakter yang tidak diperbolehkan, biasanya nanti akan muncul pop up kalau karakter tersebut tidak dapat diproses, seperti itu. Oke. Kemudian setelah tersedia, lanjut isi data instansi Bapak Ibu. Di situ nanti kita harus aware di bagian kategorisasi atau klasifikasi instansi. Jadi kita pilih dulu itu ada kementerian, lembaga, pemprov, kemudian kelurahan, seperti itu. Karena nanti kita untuk mengklasifikasi apakah domain ini digunakan oleh instansi yang mana. Kalau misalkan pilih kementerian, nanti kita di bawahnya akan memilih kementerian apa. Kalau misalkan lembaga non kementerian, itu nanti lembaganya apa di bawahnya ya, seperti itu. Kalau misalkan desa, kita akan mapping dari desa yang nanti akan dipilih. Begitupun pemprov dan kabupaten kota, seperti itu. Kemudian selanjutnya input persyaratan domain. Input persyaratan domain itu terdiri dari beberapa file. Sebenarnya Bapak Ibu ada surat permohonan pengajuan nama domain, kemudian surat penunjukan, kemudian ada surat kuasa juga, dan kartu pegawai kalau nggak salah di situ, seperti itu. Kemudian setelah input persyaratan domain, selanjutnya kita masuk ke tracking job. Sebenarnya lebih meng-cross check lagi nih, apakah data yang kita input sudah benar. Kalau sudah benar, kemudian submit. Nah, proses order domain yang Bapak Ibu lakukan sampai sebatas itu. Setelah itu, proses itu akan diambil alih oleh admin, verifikasi dokumen di admin, ya kan. Bapak Ibu tinggal tunggu notifikasi di email atau di aplikasi domain GoID. Kalau verifikasi ini sudah di-approve sama admin. Kalau misalkan ditolak, itu nanti ada catatannya karena apa, begitu kan. Biasanya ada catatannya. Tapi biasanya kalau misalkan datanya semua sudah oke, pastinya di-approve. Kalau misalkan sudah di-approve, Bapak Ibu lanjut melakukan pembayaran. Pembayaran pembayaran domain yang tadi kita order ya. Nanti ini karena kita di sini masih proses manual paymentnya, Bapak Ibu melakukan transfer secara terpisah dan bukti transfernya nanti diupload di bagian konfirmasi pembayaran, begitu. Setelah konfirmasi pembayaran dilakukan, maka tinggal tunggu proses untuk diverifikasi oleh tim Pandi untuk agar domain tersebut diaktifasi dan selesai. Dari sini proses order domain sudah selesai dan Bapak Ibu sudah dapat mengelola tuh domain Bapak Ibu yang Bapak Ibu order, seperti itu. Sebenarnya proses ini masih mirip-mirip dengan registry yang di luar ya, seperti itu, masih sama. Hanya saja mungkin ini kita fokus di domain GoID atau desa.id karena tidak ada registran lagi ya Pak ya yang untuk mengelola GoID dan desa.id, seperti itu. Kalau misal pun ada, mungkin saat ini masih penipuan mungkin ya Pak. Kalau misalkan di luar ada tiba-tiba gitu selain domain GoID, kemungkinan itu penipuan. Kecuali mungkin next ada peraturan lain itu yang membolehkan registran lain mengelola domain GoID. Oke. Ini untuk proses pendaftaran nama domain. Kalau misalkan Bapak Ibu mau order 1, 2, atau 3 nama domain, proses ini diulang sampai selesai ya sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau diparalel bisa semuanya sampai sini, begitu. Order, selesai, order lagi sampai sini selesai. Nanti di sini tinggal tunggu paralel juga pembayaran konfirmasi verifikasi dokumennya, begitu. Kalau misalkan mau mendaftarkan beberapa nama domain. Untuk saat ini kita belum bisa bulk ya, bulk pendaftaran. Kalau misalkan di instansi Bapak Ibu ada request pendaftaran desa.id misalkan 10 gitu kan ya. Itu mau nggak mau masih satu-satu. Karena bisa jadi persyaratan nama domainnya kan beda-beda dari masing-masing domain yang diorder gitu kan ya. Atau mungkin bisa jadi data instansinya juga berbeda, begitu. Itu sih. Jadi itu yang belum kita bisa tentukan ya. Kalau misalkan bulk nama domain itu bisa dilakukan dalam 1 kali proses misalkan gitu. Mungkin kalau misalkan nanti ada kelonggaran terkait 2 data ini, bisa kita buatkan fitur untuk bulk ya pendaftaran nama domain. Seperti itu untuk proses pendaftaran.
Nah ini untuk proses pendaftaran sebenarnya sesederhana ini. Hanya saja memang proses di tengah-tengahnya nih, dari mulai verifikasi, dari mulai melengkapi data instansi Bapak Ibu dan ikut persyaratan domain, kadangnya masih ternyata dibutuhkan tanda tangan ini, ternyata dibutuhkan surat ini gitu kan ya. Akhirnya Bapak Ibu suka mandek di misalkan berhenti dulu dah, itu bisa disimpan sebagai draft. Bisa disimpan sebagai draft. Nah, hanya saja draft ini kalau misalkan masih draft untuk saat ini, bisa domain tersebut diorder lagi oleh orang lain gitu. Kalau misalkan prosesnya masih draft ya, belum di submit. Mungkin nanti kita belum tahu nih kalau misalkan draft itu boleh diorder lagi atau tidak oleh orang lain. Hanya saja untuk yang saat ini berlaku di sistem, kalau misalkan prosesnya masih draft, itu masih bisa didaftarkan oleh orang lain begitu. Jadi kalau bisa tidak terlalu lama, dan rencana kami draft itu nanti ada tenggat waktunya lah. Mungkin bisa jadi nggak lebih dari 3 hari gitu kan ya. Kalau misalkan 3 hari masih draft, nyangkut di draft, nanti kita akan force untuk menjadikan cancel atau batal gitu kan ya di akun Bapak Ibu kalau misalkan statusnya masih draft gitu. Misalkan Bapak Ibu masih melengkapi persyaratan nih gitu kan ya, ada tanda tangan A, B, C yang belum dilengkapi dan itu udah lebih dari 3 hari, nanti kita akan membuat scheduler di sistem. Setiap ada pendaftaran yang draftnya sudah mencapai 3 hari lebih, kita akan jadikan dia batal, cancel seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus ulang lagi dari awal, kalau itu pun belum diorder sama orang lain domainnya gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke pengelolaan nama domain. Ini kalau misalkan tadi statusnya sudah aktif ya nama domainnya. Kalau nama domainnya Bapak Ibu sudah aktif, kemudian nama domain tersebut sudah bisa dikelola oleh Bapak Ibu. Kita di halaman kelola ini salah satu contohnya tampilannya seperti ini. Nama domainnya itu adalah sample gateway 2.id ya. Ini sampel. Di sini kita bisa melihat data kelola yang bisa dikelola itu apa aja. Ada data instansi, ada data domain, kemudian dokumen persyaratan, faktur domain dan pengelolaan. Mungkin Bapak Ibu yang paling sering dipakai adalah terkait pengelolaan. Paling sering ini. Mungkin yang 1 tahun sekali nanti di faktur domain. Tapi sekarang udah otomatis kalau Bapak Ibu menerima notifikasi domain Anda sudah akan berakhir 14 hari lagi gitu kan ya. Silakan melakukan pembayaran untuk memperpanjang nama domain gitu kan ya. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak memperoleh email tersebut atau tidak memperoleh invoice tersebut, silakan di-generate di faktur domain. Atau Bapak Ibu masih jauh sebenarnya, masih 3 bulan lagi atau masih 2 bulan 6 bulan lagi masa berakhirnya, tapi mau diperpanjang karena mungkin dananya adanya sekarang gitu. Kalau diantar kena revisi misalkan gitu atau kepake gitu kan ya. Silakan di faktur domain terbitkan saja invoice-nya. Nanti diperpanjang bukan dari hari itu dibayar, tapi dari berakhirnya tanggal yang saat ini tertera di sistem ditambah sesuai dengan renew yang akan diperpanjang oleh Bapak Ibu seperti itu. Misalkan berakhir bulan Desember tanggal 12 begitu kan ya. Kita renew sekarang nih bulan Juli gitu kan ya. Kita renew sekarang, maka 1 tahun kita tambah 1 tahun renewnya. Maka nanti akan ditambah 1 tahun itu tanggal 12 bulan Desember begitu. Bukan dari tanggal yang saat ini begitu. Itu terkait faktur ya. Di sini syarat untuk mengelola domain ya tadi ya, domain dalam keadaan aktif. Kemudian pengelolaan domain dilakukan hanya menggunakan user yang terdata sebagai pemilik domain begitu. Untuk saat ini memang masih belum bisa ada sub akun ya untuk mengelola domain. Kalau misalkan Bapak Ibu ada case, ternyata di instansi Bapak Ibu pengelola domain itu bisa lebih dari 1 Pak gitu kan ya. Cuman karena akunnya baru bisa mainin 1, akhirnya 1 akun dipakai rame-rame gitu kan ya. Itu bisa jadi cache security juga. Mungkin bisa jadi masukan buat kami untuk bisa multiple akun dalam satu pengelolaan nama domain gitu kan. Atau sub account lah ya bahasanya. Biar Bapak Ibu bisa mendelegasikan misalkan ke rekan kerja atau ke bawahan mungkin atau ke siapa yang bisa punya wewenang dalam mengelola nama domain yang Bapak Ibu miliki seperti itu. Oke. Kemudian setelah itu ini masih masuk pengelolaan nama domain. Di sini ada fitur SIM RDAP sebenarnya. Nah, ini di data domain ya. Di menu data domain ada cek RDAP. Jadi fitur ini sebenarnya bisa dikatakan
nggak dibutuhkan sih Pak. Jadi kemarin itu ketika kita migrasi dengan sistem yang lama, ada beberapa masa berlaku itu tidak sesuai antara data yang ada di Pandi dengan data yang ada di sistem registry seperti registran gitu. Nah ini ada yang tidak sama begitu kan ya. Akhirnya kita siapkan fitur cek RDAP untuk melakukan sinkronisasi data yang ada di Pandi dan ada yang ada di domain GoID seperti itu gitu kan ya. Nah, kalaupun misalnya tidak dilakukan, sebenarnya nanti ada pada saat proses update data. Kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan perpanjangan, misalkan ya, perpanjangan dengan data yang misalkan dianggapnya sudah kadaluarsa nih gitu kan ya. Tapi ternyata di Pandi belum. Ya, Bapak Ibu melakukan perpanjangan aja di domain GoID itu nanti akan melakukan sinkronisasi juga begitu, akan di merger antara perpanjangannya dengan data yang di Pandi seperti itu. Karena yang nanti dipakai adalah data yang ada di registrinya atau di Pandinya seperti itu. Kalau misalkan di sini berakhirnya tanggal 12 Desember 2025 misalkan, ternyata di data di Pandi domain Bapak Ibu itu berakhirnya Februari 2026, maka yang akan kita perpanjang itu adalah tanggal yang ada di Pandi yang Februari 2026 seperti itu. Oke, itu yang terkait data domain. Kemudian masih di pengelolaan nama domain. Nah ini yang tadi faktur domain ya. Di sini selain kita bisa melakukan secara otomatis di sistem, sebelum 14 hari masa berlaku, sistem akan menerbitkan invoice, begitu kan ya, dan akan dinotif ke email Bapak Ibu. Di sini juga kita bisa melakukan perpanjangan secara manual. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan mau memperpanjang tadi ya, maksudnya lebih dulu melakukan perpanjangan, silakan diklik aja perpanjangan domainnya, dan itu bisa dipilih beberapa tahun ingin diperpanjang gitu ya. Kalau nggak salah bisa 1 atau bahkan 2 tahun seperti itu. Oke, ini pun ada histori kalau misalkan pernah melakukan pembayaran sebelumnya dan ada statusnya ya, ada sukses, kemudian menunggu disetujui. Menunggu disetujui sebenarnya ini tidak akan lagi berlaku kalau di atasnya sudah sukses kembali gitu kan ya, seperti itu. Ini hanya historinya aja terkait perpanjangan, faktur perpanjangan. Mungkin kalau di sini dilihat kok setiap hari melakukan perpanjangan, enggak, nanti case-nya di Bapak Ibu ya 1 tahun sekali atau berdasarkan renew Bapak Ibu seperti itu. Ini karena di sampelnya aja. Oke, sorry, balik lagi. Oke, ini nih. Oh ininya masih belum saya ganti, masih ini. Oke, ini saya jelaskan di yang terakhir ini yang paling sering ya. Paling sering digunakan oleh Bapak Ibu terkait pengelolaan. Ini tadinya penjelasannya di sebelah kiri, nanti saya update lagi. Ini terkait pengaturan name server. Jadi ini akan pengaturan name server ini dikhususkan bagaimana domain Bapak Ibu diarahkan ke DNS server yang mana untuk record-recordnya seperti itu. Misalkan paling sering kalau yang kita sama-sama tahu pakai ns1.layanan2id mungkin ya, yang punya PDN atau Komdigi. Kemudian ada yang pakai Cloudflare, nsbread.cloudflare.co.id misalkan kayak gitu. Biasanya seperti itu. Itu pengaturan name server ini kita mengarahkan kemana domain Bapak Ibu record DNS servernya atau recordnya seperti itu. Biasanya mengarah ke DNS server yang melakukan mapping antara IP dan hostname-nya seperti itu. Itu yang kita sebut name server. Kemudian pengaturan DNSSEC ya, sama-sama kita ketahui lah. DNSSEC itu kan kita melakukan kayak semacam registry autentikasi antara registrinya misalkan dari Pandi itu kita mengidentifikasi DNS server mana yang dipercaya sebagai record kita. Walaupun sebenarnya kita sudah menunjuk ke di sini ya, misalkan ns1.layanan.go.id, tapi ada tambahan security token yang kita tambahkan, yang itu hanya bisa divalidasi antara server registran dari Pandi untuk meng-hit domain ini dengan DNS server nanti yang nanti ditunjuk di sini, begitu. Jadi ini
untuk menghindari biasanya spoofing DNS gitu kan ya, atau ada DNS palsu yang mengatasnamakan DNS kita tapi ternyata bukan begitu kan ya, sehingga DNSSEC ini adalah tambahan. Di sini kita melakukan pengaturan. Biasanya kan kita generate di DNS server, kita generate DNSSEC, kita dapat DS recordnya. DS record inilah yang kita tambahkan di DNSSEC seperti itu. Dimana DS record ini itu sifatnya 1:1 ya. Jadi antara DNSSEC yang di sini sama DS record yang di sini sama DS record yang nanti kita tanam di name server itu udah pasti match begitu. Itu udah pasti match. Itu yang menjadikan DNSSEC ini adalah security tambahan antara komunikasi antara name server dengan registran yang kita jadikan sebagai pendaftaran nama domain kita seperti itu. Kemudian di sini kontak registry sebenarnya ini terkait data kontak yang kita update ke registry Pandi seperti itu, tapi mungkin emang jarang ya. Biasanya pada saat pendaftaran itu sudah ada kontak yang kita hit berdasarkan data-data user yang kita punya begitu kan ya. Kalau misalkan ada perubahan nama kontak yang perlu di-update, monggo silakan. Tapi sekarang nama kontak itu kan biasanya kita hide ya untuk keamanan DNS. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan DNS publik yang biasa di provider DNS, ada service tambahan tuh untuk melakukan hide informasi kontak DNS gitu kan ya. Jadi malah justru makin disembunyikan makin aman begitu kan ya. Kemudian private host. Private host itu apa? Jadi gini, kalau misalkan Bapak Ibu mau menggunakan name server menggunakan domain di sini ya. Misalkan ns1.sample.min.gateway2.id, maka kita perlu menambahkan private host. Private host itu mapping domain ke IP, ya kan? Sedangkan nanti name server yang ada di private host yang kita daftarkan ini kita tambahkan kembali di sini, gitu. Fungsinya apa private host? Karena dalam arti name server ketika kita nambahkan itu kan dia bentuknya hostname kan, ns1.sample.gateway2.id. Ketika kita tambahkan, internet juga harus tahu ns1.sample ini IP-nya berapa. Karena belum terdaftar di mana-mana, domainnya di sini gitu kan ya. Maka private host inilah fungsinya gitu kan ya, untuk memperkenalkan ns1sample.gateway2.id itu IP-nya berapa di sini. Itu fungsinya private host. Kalau misalkan biasanya kita ingin menggunakan NS menggunakan domain yang ada di sini seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk terkait private host ya. Mungkin Bapak Ibu kalau misalkan punya DNS server sendiri di instansinya, biasanya kan menggunakan NS1 domainnya masing-masing ya. Nah, kurang lebih private host itu salah satu contohnya digunakan seperti itu begitu. Oke, ini terkait pengelolaan nama domain yang paling sering dipakai oleh Bapak Ibu ya, sehari-hari bahkan mungkin biasanya dari beberapa fitur yang ada ini yang paling sering. Nanti kalau misalkan kita jadi mungkin ya Bang, ada DNS management. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan, tapi ini masih planning ya Bapak Ibu, ini saya bocorkan dulu aja. Belum tahu ya terlaksana atau tidak gitu kan ya. Karena ini masih dalam dalam perencanaan. Kalau misalkan nanti domain .id bisa menyediakan DNS server untuk mengelola record Bapak Ibu, jadi nanti ada DNS manajemen kalau misalkan masih menggunakan name server yang lokal seperti yang kita sediakan gitu. Saya nggak tahu nanti kalau misalkan DNS servernya sudah ada, boleh nggak menggunakan name server luar? Nah itu belum tahu gitu kan ya. Kalau masih boleh berarti name server masih ada. Kalau misalkan nggak boleh, dipaksa harus pakai DNS server yang ada, ini udah nggak bisa diotak-atik lagi Pak. Gitu. Jadi setiap domain .id yang terdaftar itu udah pasti pakai name server yang disediakan gitu. Nanti ada DNS manajemennya tambahan seperti itu. Biasanya kalau di tempat lain banyak ya, ada ada sistem data-data yang lain yang saya juga nggak hafal sih sebenarnya terkait pengelolaan nama domain yang lain. Tapi kurang lebih yang kita gunakan di domain .id kurang lebih ada 4 seperti itu, 3 yang paling sering kita pakai seperti itu. Oke. Kemudian saya tambahkan beberapa statement untuk pengamanan nama domain pengamanan akun domain.
pengamanan akun domain memang banyak ya teknisnya, yang belum kita sediakan juga banyak. Salah satu contohnya two factor authentication, di sistem sekarang belum ada, begitu kan ya. Kemudian tadi ya yang multi account dari masing-masing. Jadi kalau misalkan di instansi Bapak Ibu beberapa orang yang bisa mengelola domain yang terdaftar itu masih belum bisa gitu kan ya, karena saat ini satu akun kalau misalkan ada beberapa admin masih pakai sama-sama begitu kan ya. Itu juga menjadi keamanan juga. Kalau misalkan tiba-tiba ada perubahan record, name servernya pindah ke name server judul gitu kan misalkan, itu siapa yang disalahkan? Kalau misalkan yang megang akun aja ada 5 gitu kan ya. Kan kita nggak bisa duduk sembarangan orang, kecuali kita tahu IP dia asalnya dari sini gitu kan ya. Kadang-kadang IP provider itu kan publiknya bareng-bareng juga kan, nggak satu rumah satu IP publik gitu kan ya. Bisa jadi satu regional satu IP publik gitu kan ya. Wah, kita nebaknya makin jelimet aja gitu kan ya, walaupun sebenarnya ada tekniknya gitu kan ya. Tapi intinya itu juga bagian dari teknik pengamanan yang belum kita sediakan. Tapi untuk yang saat ini Bapak Ibu bisa lakukan adalah pertama, mungkin kalau misalkan masih dalam status satu akun bisa dipakai cuma satu orang, terapkan seperti itu dulu. Kedua, ganti password secara berkala. Karena kita tidak tahu ya password itu kapan bisa dibocorkan sama orang lain. Kadang-kadang yang namanya information gathering itu kita kirim ke WA. Kebetulan WA itu enkripsinya bagus ya. Kalau misalkan dia enkripsinya bocor, bisa jadi diindeks sama search engine. Setiap pengiriman WA yang mengandung user password di grab gitu kan. Kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya data leak protection, biasanya kalau di cloud luar tersedia tuh. Kalau misalkan kita punya sistem di misalkan kayak AWS atau Alibaba begitu kan ya, ada namanya data leak protection. Sistem kita itu bisa terdeteksi kalau misalkan ada kebocoran digit misalnya, salah satunya, atau misalkan di server, salah satunya di server ada bocor atau digit ya, paling sering digit. Ternyata developer ketika mengupload shortcode itu semua password database, password object storage, kemudian password admin mungkin yang di plain text dalam code itu ada di sana ke push juga ke Git, sehingga data leak itu mendeteksi kalau adanya kebocoran pada sistem yang Bapak Ibu sedang pakai gitu kan ya. Dan ketika biasanya data leak protection itu kan juga ada sandboxnya ya untuk melakukan pengujian. Ketika dicoba berhasil login gitu kan, maka data leak itu terkonfirmasi kalau itu masih berlaku gitu kan ya, seperti itu. Dan itu salah satu jawaban kenapa kita harus mengubah password secara berkala, karena kita nggak tahu kapan password kita bocor. Salah satu contohnya mungkin kalau kita main Instagram, Facebook, Twitter, kalau misalkan kita banyak, biasanya kan kita kalau misalkan di dunia maya itu kayak berasa orang yang lain ya, bukan orang kita yang di dunia nyata gitu kan ya. Kita bisa lebih explore berbeda di sana gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kita tidak mengubah secara berkala, kita nggak tahu berapa orang yang udah nonton chat kita, postingan kita di media sosial kita, itu kita nggak tahu gitu kan. Sehingga pengubahan secara berkala itu bisa meng-cut pada saat itu bahwa kalau misalkan ada yang sudah tahu, berarti mereka setelah itu tidak tahu lagi password kita yang baru gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak ada yang tahu pada saat itu, ya berarti alhamdulillah. Yang penting proses perubahan ini kita lakukan secara berkala untuk melakukan antisipasi seperti ini. Termasuk juga di akun domain .id. Kita nggak tahu ya, ada berapa orang yang tahu password kita, ada berapa orang yang sudah coba-coba mungkin explore, atau mungkin nambahin NS server satu aja ke name server dia. Mungkin secara nggak langsung Bapak Ibu nggak akan berasa. Mungkin misalkan gini, case-nya ya, kita punya sampel gateway 2.go.id name server, kita tambahin NS1, NS2, NS3 sampel gateway 2.go.id, itu yang realnya. Kemudian tiba-tiba ada hacker menambahkan ns2.judul.id, ns4.judul.id, kita anggap seperti itu. Di sini
Ini jarang kita cek kan, kalau nggak ada perubahan mana mau kita cek gitu kan ya. Recordnya di NS judulnya itu sama dengan record yang ada di NS 12 sampel gateway.go.id, sama. IP dan recordnya sama. Hanya saja setelah itu dia menambahkan record lain di NS 4 judulnya dia, ya kan? Clear? Berarti setelah dia menambahkan, itu akan ada beberapa record yang bisa nge-resolve domain dia menggunakan domain kita. Gitu. Itu salah satu celah juga gitu kan ya. Dan ketika website kita yang lain aman, masih bisa diakses, walaupun ketika menggunakan NS-nya dia gitu kan ya. Tapi ada record lain tambahan di NS-nya dia yang jarang banget kita pantau di sini begitu kan ya. Tiba-tiba ada penambahan, gitu. Kemudian ada record yang baru gitu kan ya. Kita nggak tahu tiba-tiba ada record ini ya di domain kita, itu nambahnya di mana? Dicek NS1 kita sama NS3 kita nggak ada record ini, adanya di mana? Pas kita cek di sini, wah ada penambahan name server lain ternyata gitu kan ya. Itu bisa terjadi juga gitu kan ya. Oke. Itu beberapa pengamanan yang mungkin bisa terjadi dan itu possible ya untuk terjadi gitu kan ya, nggak mustahil gitu kan ya. Tapi kalau misalkan bisa dikatakan ada nggak sih contoh lain atau ancaman lain? Banyak ancaman lain. Spoofing DNS, atau mungkin kalau misalkan kita pakai public DNS yang nggak terpercaya, itu juga punya resiko yang lumayan gitu kan ya, yang kita nggak tahu di sana dia nge-get data kita itu seperti apa gitu kan ya. Pokoknya intinya termasuk ya mungkin kalau Cloudflare itu masih bisa kita percaya, tapi nggak tahu kedepannya seperti apa gitu kan ya. Termasuk juga NS yang publish sekelas Cloudflare banyak sebenarnya, saya juga nggak hafal nama-namanya ya, tapi banyak digunakan seperti itu. Oke. Next kita coba demo aplikasi dan tanya jawab. Monggo Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan dulu, kalau misalkan ada pertanyaan silakan sambil saya siapkan untuk untuk demo aplikasinya. Monggo ya, kalau ada pertanyaan. Wis, ya. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Izin bertanya Bapak terkait dengan pengelolaan di domain .go.id. Di waktu perpanjangan ini itu kan di beberapa waktu kemarin kami sudah memperpanjang sebelum saatnya keluar invoice-nya baik. Beberapa hari kemudian setelah waktu terus kayaknya juga kan kalau nggak salah dia dimulai otomatis invoice kayak booking gitu. Nah itu kan invoice yang pertama sudah kamu bayar, terus kemudian muncul invoice yang baru sesuai yang disebut konflik. Nah itu apakah kemudian itu figur yang karena ketika bayar kan jadi ini sudah kami bayar keluar invoice, apakah kemudian itu berhasil atau memang pembayarannya gagal kemudian muncul invoice baru. Kadang ya jadi itu yang terkait dengan invoice yang keluar ketika kemudian yang selanjutnya terkait dengan data. Kalau saya lihat di akun kami itu ada kayak data-data domain kami yang dulu waktu migrasi atau apa, tapi ini sebetulnya bukan domain yang kami kelola, tapi kok ada datanya di situ. Jadi kayak agak bingung ini benar punya kami atau enggak, atau ini yang data yang terlempar dari orang lain kemudian masuk ke kami. Agak sengaja dua permasalahan ini yang mungkin saya alami ketika mencoba domain. Maaf kalau ada kesalahan tidak pengetahuan. Oke, saya jawab dulu ya Bapak Ibu. Masih ingat. Pertama, mungkin kalau nanti ada pertanyaan yang sama bisa sekalian saya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, saya juga mau nanyakan itu sebenarnya gitu kan. Nanti sekalian saya kolek. Kalau misalkan ada pertanyaan baru ya setelah ini kita akan open lagi. Pertama, untuk terkait invoice terbit, mungkin terima kasih. Mungkin bisa jadi itu bugs yang terjadi di sistem aplikasi.
Yang kalau itu terjadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan renew manual, pertama manual kan, tapi ternyata pada saat 14 hari sebelum sistem mendeteksi belum ada perpanjangan, itu sistem masih membaca 14 hari kemudian domainnya akan habis. Akhirnya dia paksa untuk menotifikasi bahasanya. Cuman ada ternyata penerbitan ulang invoice. Terima kasih Bapak, itu masukan juga buat kita. Mungkin bisa jadi kita akan melakukan notifikasinya aja tanpa perlu penerbitan kalau misalkan sudah ada invoice yang tersedia begitu. Itu mungkin jadi bugs yang di sisi kita. Tapi kalau misalkan itu terjadi, cukup satu aja yang diperpanjang. Kecuali kalau misalkan Bapak ternyata mau perpanjang akumulasi jadi 2, itu monggo gitu kan ya. Misalkan yang satu tahun, yang satu tahun itu nanti kalau dibayar dua-duanya dan diverifikasi itu jadi 2 tahun perpanjangannya begitu. Oke. Terus yang kedua terkait data dummy, kalau misalkan mungkin bisa jadi benar ketika proses migrasi data dari yang lama. Jujur Bapak Ibu, kalau misalkan terkait data yang lama itu kita sudah berbeda 3 kali migrasi instansi ya kayaknya Pak Mayor. Dari dulu kayaknya dari Kominfo, kemudian ke Pandi, kemudian balik lagi ke Kominfo, itu udah ada beberapa siklus perubahan gitu Pak ya. Dan itu memang ada beberapa mapping yang menurut kita agak aneh gitu kan ya. Migrasi yang sekarang itu pendekatan yang kemungkinan nilai errornya paling rendah gitu kan ya. Tapi bisa jadi ada nilai salahnya gitu kan ya. Nanti kalau misalkan ada masih yang terjadi begitu, mohon Bapak Ibu nanti kita listing aja. Biar nanti kalau misalkan itu bukan domain Bapak Ibu, nanti kita akan carikan dari data lama itu sebenarnya punya siapa dan akan kita kembalikan ke mereka. Begitu. Ya Mas ya, nanti kita listing aja ya. Termasuk yang Bapak siapa tadi namanya Pak? Wahyu. Bapak Wahyu ya, seperti itu. Nanti kita listing. Termasuk nanti kalau Bapak yang lain atau Bapak Ibu yang lain ada kasus yang sama, nanti kita akan coba coach dengan cara yang sama begitu. Oke? Ada lagi, monggo. Tanya dulu. Nah, yang belakang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang dari Info Indramayu. Sekarang posisi pengelola di Indramayu itu ada beberapa orang Pak. Nah, beberapa orang ini punya aku sendiri-sendiri Pak. Oke. Jadi saya mengelola beberapa domain ID, desa ID, terus ada lagi yang mengelola desa ID juga. Nah itu rencananya kan mau digabungkan jadi satu. Terakhir waktu FGD itu katanya suruh untuk bikin surat permohonan pemindahan akun gitu. Tapi emang belum sampai saat ini belum ada rencana untuk itu, masih sendiri-sendiri. Nah itu nanti kedepannya finalnya itu mau bagaimana? Terus yang kedua, saya lagi terakhir melakukan pendaftaran nama domain desa ID Pak. Nggak berhasil Pak, padahal udah diisi semua, udah selesai semua, tinggal submit terakhir tapi gagal terus. Tulisannya itu silakan lengkapi tahap informasi instansi, padahal tahap informasi instansi udah penuh semua, udah ada di sini. Ini kan ini Pak. Kalau bisa berarti emang saya nggak tahu bahwa itu nggak boleh, tapi di sini nggak ada peringatannya. Mas mungkin dari catatan aja Mas, nanti kan di akhir itu ada notif gagal. Lebih baik dikasih spesifiknya, ini gagalnya di bagian mana? Itu catatan. Terus yang mau ditanyakan terakhir itu tentang perpanjang otomatis
Nanti apa ada domain yang otomatis apa tidak? Itu aja. Oke. Pertama, saya jawab dulu. Pertama untuk terkait saya nggak tahu tuh pertanyaannya terkait proses penyatuan akun pemusatan ya, atau prosedur untuk tadi yang multiple user istilahnya. Tapi kalau misalkan untuk proses pemindahan nama pejabat nama domain itu sudah ada. Jadi nanti ditarik dari akun yang mau mengelola satu akun yang sebagai pengelola seluruh domain yang tadi gitu kan ya. Jadi nanti ada proses namanya proses perubahan pejabat nama domain. Nanti saya simulasikan pada saat demo aplikasi ya. Jadi di mana akun tersebut nanti yang akan melakukan pengambilan domain yang dituju gitu kan ya, untuk dia ambil alih. Dengan catatan nanti ada syarat-syarat yang harus dilengkapi gitu kan ya, untuk membuktikan kalau domain tersebut benar dia yang saat ini bertanggung jawab untuk mengelola. Seperti itu Bapak. Ya Bapak. Mas, yang pertama terkait dengan akun tadi kan mungkin saya nggak tahu ya case-nya di dalam UMKM itu kayak apa. Mungkin karena mungkin desanya 300 kali ya, kalau dikelola oleh satu orang mungkin ribet ya. Jadi makanya dipecah jadi beberapa akun itu. Sebenarnya secara regulasi memang nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada nama domain di akun yang lain, misalnya tadi kan Bapak bilang ada beberapa akun, itu mau dipindahin ke satu akun, bisa satu akun di Diskominfo gitu ya, itu bisa possible. Nanti untuk prosesnya nanti tinggal mengajukan perubahan pejabat nama domain. Jadi dulunya itu sebelum ada peraturan baru, dulunya itu memang sudah ada beberapa akun dari pindah. Betul. Terus nah saya bikin akun sendiri kan. Betul. Tadi kan rencananya kan mau pakai satu akun tapi ambil satu. Yes. Posisi saya yang ini itu mending dijadikan satu atau mending nanti nunggu atau bagaimana? Satu akun itu. Mending dijadikan satu. Satu akun atas nama pejabat Atas pengelola. nama Diskominfo saya. Ya kalau bisa sih kalau username-nya sebenarnya lebih baik pakai Diskominfo misalnya kabupaten apa gitu. Tapi untuk nama lengkapnya itu lebih baik nama pejabat yang dipilih oleh Kadis atau Sekda. Jadi biar kita nanti kalau tiba-tiba ada pengajuan reset password secara manual kan kita mintakan gitu. Nama pejabatnya siapa, kita mintakan password dan kita mengecek di situ. Karena kan ada kasus kadang-kadang mailnya nggak bisa diakses nih, buat reset password dia nggak masuk gitu ya. Nah itu biasanya kita bantu secara manual gitu. Mungkin itu. Yang ketiga tadi apa? Perpanjang otomatis. Oh ya. Ini perpanjang otomatis atau konfirmasi pembayaran otomatis ya? Jadi kayak sistem registrar yang umumnya gitu loh Pak. Seperti macam saldo terus atau Oke. top up gitu Pak. Oke. Kalau itu nanti masuknya ke metode pembayarannya sih sebenarnya berarti kan. Kalau misalkan ada saldo berarti kan kita ada contoh nggak yang melakukan itu yang mempanjang otomatis aja nggak coba itu? Nah, Kalau saya juga harus tetap kalau saldo mungkin bisa ya kita ada Ya. kita deposit nih. Iya itu Pak. Tapi kalau untuk mempanjang kayaknya harus tetap di Manual. ada action. ya exit tambahan. Harusnya ada. Oh tetap harus ada action apa? Karena kita nggak tahu yang menentukan domain ini mau diperpanjang atau enggak, kan usernya yang tahu. Takutnya ada domain event Kecuali nanti bisa juga masuk dikasih checklist auto renew. Nah, itu masukkan juga sih. Ya, Masukkan juga. Oke sih, good, mantap. Makasih Pak. Tadi bapak ini dulu Pak, yang depan nih. Depan dulu. Nah. Mari kita sampai 1:30. Saya mau setengah 3 mau izin kita demo dulu ya. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Kunang dari Kota Cirebon. Ya. Mungkin sedikit melenceng Pak, tapi kita kaitannya juga dengan nama domain. Ya, Pak. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu kami mendapat surat dari perangkat daerah untuk menghapus nama domain karena kita punya sebuah kota GWD. Nah, dia ada beberapa nama dinas lingkungan hidup, titik OF, titik D dan dinas lingkungan hidup, titik OEG. Mereka minta dua itu dihapus. Apakah bisa lewat sini atau kemana? Oke. Itu domainnya .or.id sama .org ya. Iya. Kebetulan Pak, kalau yang itu kemungkinan kayaknya registrasinya bukan di kita. Gitu, Pak. Mungkin bisa jadi di tempat luar. Kalau yang kita cuma go.id sama desa.id. Kalau misalkan kita ini istilahnya menempel dengan gua itu masalah yang boleh dengan Pertama, kalau misalkan kita sebagai pemiliknya boleh
Masalahnya kalau kita bukan pemiliknya ini yang nggak bisa punya akses untuk melakukan teknologi. Sebenarnya tergantung case. Kalau misalnya pemilik, mungkin kalau nggak mau mempertanyakan, otomatis itu bakal disangka. Tapi kalau misalnya ini dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya dari pihak bertanggung jawab tapi mengatasnamakan dinas tersebut, itu bisa mengajukan surat permohonan ke kita ke PRD, Pemberdayaan Ruang Digital. Nanti bakal kita hapus kalau itu memang teridentifikasi sebagai penyalahgunaan nama domain. Ya. Pemberdayaan Ruang Digital. Pemberdayaan ruang digital. Kayaknya di PANI juga ada deh. Oh, tapi dari kita juga bisa diblokir. Banyak kan. Coba semua pintu deh Pak. Kalau di sini kan diblokir. Cuma kalau mau hapus kemana? Coba deh. Diketik. Tadi yang nanti yang berarti juga akan menjawab juga kalau ditanyakan lagi gitu. Tapi memang kalau di kami juga terima itu, saya jalan di sana. Jadi kami ya bisa memblokir lewat sistem kami yang PKPTS ini. Untuk ini ya Pak, ini ya kalau ada misalnya tadi ada misalnya nama domain yang bisa gunakan atau menyalu lah bahasanya, yang kita punya domain ID itu disalurkan jadi .org gitu kan, misalnya yang .org misalnya gitu ya. Ini kalau yang di PANI. Dilaporkan. Dan kami juga biasanya juga meneruskan ke salah satunya ke PANI juga, buat secara permanen dihapus dari registrinya gitu. Bila memang terbukti memang nyalurnya domain. Udah Pak? Berarti kemudian poin Bapak Ibu yang kedua ya, terkait perselisihan nama yang berubah dengan merek atau nama terdaftar. Iya. Oke. Izin, Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akbar Pak dari Kabupaten Bandung. Ini ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama terkait dengan data kadaluarsa Pak. Jadi beberapa waktu yang lalu kami coba menginventarisasi kembali domain desa ini, khususnya untuk tanggal kadaluarsanya Pak. Ternyata memang dari hasil inventarisasi masih banyak sekali domain desa yang memiliki perbedaan data antara data kadaluarsa yang ada di faktur dengan data kadaluarsa yang di data domain itu ya. Ini kami coba koordinasikan juga dengan komisi di Balai dari beberapa domain yang sudah kami sampaikan. Ternyata masih ada beberapa yang masih datanya belum sesuai. Ini untuk ini mohon arahannya seperti apa, karena nanti ini kaitannya dengan tunggakan Pak. Jadi banyak desa, banyak domain desa yang memiliki tunggakan. Nah, untuk salah satu bentuk penyelesaiannya kami perlu data yang pasti dulu kaitan dengan berapa nih satu desa atau satu domain itu memiliki tunggakan. Itu yang pertama. Terus kedua, kami juga pernah kejadian Pak, ada satu domain desa kami yang saya nggak tahu ini apakah jadi istilahnya semacam diambil alih gitu Pak, oleh teman desa lain di masih di Jawa Barat Pak. Nah ini tapi juga kami untuk case ini memang sudah diselesaikan juga dengan komisi, cuma ini kan jadi pertanyaan kenapa ini bisa terjadi. Kami ingin tahu apa yang menyebabkan itu terjadi. Apakah hal ini terjadi karena memang adanya tunggakan yang dianggap ini menjadi domain yang tidak adil itu atau seperti apa? Yang terakhir mungkin ini saran masukan saja untuk penanganan fitur. Betul, kami setuju Pak untuk pengamanan akun ini kita perlu PV, pengaktifan PV itu, kemudian juga untuk akun ya, karena di kami akun sudah disatukan di Kominfo, tapi pada praktiknya memang karena banyak ini kita juga beberapa operator Pak. Jadi kita perlu subakun dengan pembagian domain yang tertentu. Misalnya operator A dia hanya desa 1 dari 10 misalnya, ada pembagian itu Pak. Jadi nggak ngapok juga semua domain di bagian di subakun itu. Terus kedua, kalau memungkinkan Pak, karena di kami sudah ditarik nih akun desa-desa di pusat kasih Kominfo, kalau misalnya memungkinkan ditambahkan fitur untuk list
Pak, list domain yang dikelola oleh kami gitu, oleh satu akun hidupnya. Ya, misalnya kami ada 270, kita pengen tahu nih list akunnya seperti apa. Di situ juga kita juga bisa ekspor misalnya untuk reporting Pak, akun mana saja yang sudah expire dan berapa lama. Seperti itu. Terima kasih Pak. Oke Pak. Pertama yang jawab pertanyaan pertama dulu Pak, untuk terkait ada perbedaan masa kadaluarsa yang di Panji dengan di data kaptur. Mungkin Bapak bisa melakukan ini Pak di setiap pengelolaan domainnya, di bagian data domain nanti cek RDAP perbarui tanggal kadaluarsa. Hah? Enggak ada. Enggak ada. Oke, nanti kita tambahkan di prosesnya. Oke sih Pak. Berarti ini kita tahu ya. Berarti ini kayaknya munculnya bukan di user user admin kayaknya. Oke, nanti saya coba saya coba touch biar fitur ini muncul di masing-masing user pengelola nama domain gitu kan ya. Kebetulan ini kayaknya di dev Pak. Di devnya. Makanya kita pakai sampel gateway ya. Oke, kemudian yang tadi terkait desa yang hilang ya maksudnya. Domain desa hilang gitu kan. Itu pertama bisa kemungkinan ada perubahan pejabat nama domain gitu kan ya, yang mengakui nama domain tersebut Pak. Kemudian sama admin di approve karena dasarnya lengkap dia gitu kan ya. Nah itu mungkin boleh Mas. Tapi mungkin gini Mas, mungkin kita harus cek dulu ini ada data nama domainnya nggak? Masalahnya kita punya cek sejauh ini kita sih kalau misalnya ada pihak desa yang mengajukan perubahan, kalau misalnya surat permohonannya itu dari desa itu pasti kita tolak Mas. Atau ada kemungkinan human error kita meng-approve gitu, itu bisa pindah itu nama domain. Bisa. Mungkin nanti bisa kita cek nama domainnya. Warga mulia ngerti data ini. Karena ada kasus kedua gini juga Pak, kasus kedua gini. Bapak dari Bandung kan ya? Nah, desa Marga Mulia ini kemungkinan besar ada di kabupaten lain. Terus karena mereka nggak tahu, mereka asal ngeklaim. Jadi kalau misalnya saya dari kadisnya gitu, permohonan pejabat nama domain atas nama desa Margasari. Padahal nama Margasari itu kan di kabupaten Bandung gitu ya. Tapi di kabupaten mereka mungkin punya juga Margasari gitu. Nah, mungkin karena kita nggak tahu juga itu jadinya apa nama. Jadi kita tahu karena di kabupaten ini juga ada gitu. Jadi kita kan kalau misalnya ngecek secara manual, oh ini ada pengajuan korban nih, kalau kita cek dulu nama domainnya itu atau bukan gitu. Itu repot juga kan. Itu yang masuk sebenarnya kayak gitu, kemungkinan besar kayak gitu. Tapi sekarang udah balik lagi apa ya? Oke. Setelah kita cek dulu ternyata memang di Pemkab Bandung dan balik lagi. Mungkin nanti perlu sempurnakan prosedur terkait verifikasi perubahan pejabat nama domain. Karena mungkin bisa jadi case-nya kalau yang nama desa ini emang agak unik ya. Kalau misalkan yang case-nya lembaga atau kementerian mungkin masih sedikit ruang lingkupnya. Tapi kalau desa kemungkinan banyak yang sama Pak. Dan banyak yang mau mengakui nama desa yang lebih simpelnya gitu kan, atau lebih familiarnya gitu kan ya. Nah ketika ada desa yang nama ini udah digunakan sama orang lain, kan dia mau mengklaim gitu kan ya. Mungkin proses klaimnya yang perlu kita sempurnakan. Oke sih. Ya, kalau kita di sosial media masih jauh proses dari dari Kanskominfo terus prosesnya ada desa Makassar sama kan sesuai jadi human error hanya di catatan kita nanti kita pada saat proses mungkin kita scroll gitu ya. Oke. Ya. Ini kaitan dengan masalah mungkin sedikit saran saja. Apakah memungkinkan kalau misalnya dibuat atau di Pak, jadi semua permasalahan yang kita sampaikan ke Kominfo itu tercatat Pak, seperti halnya PDNS. Kalau PDNS kan semua request atau insiden itu tercatat. Dan kalau domain juga kayaknya akan bagus apabila itu dibutuhkan. Makasih Pak. Ya mungkin karena Pak Akbar ya, tiketing ya. Gak tau tiketnya kadang-kadang gitu ya, karena kita antara suka atau gak suka ya. Ada orang yang
yang teratur lah gitu ya, senang dengan tiketing gitu. Mungkin pakai saya apa ya, saya kalau maju ke PDRS dikit-dikit tiketing, saya kadang-kadang harus tiketing dulu. Sama aja orangnya aja. Tapi memang ini juga sih, memang buat ini Pak, tambah ya Pak. Ini Pak, kalau kaitan dengan insiden Pak, takutnya dari insiden, Iya. kan kita jelaskan reportingnya Pak. Itu telah melakukan. Bapak Ibu yang lain juga mungkin ada yang mengalami ya, ini terkait yang nggak sama nih ini tadi ya, yang masa aktifnya ya. Itu juga ini info dari Pak Ibu juga nih. Tapi saya lakukan cari tahu ya, saya query lagi. Ternyata berapa tuh Bapak nggak hanya Kabupaten Bandung ya, Pak juga banyak tuh ya. Selisih kan, selisih antara yang seharusnya di user berapa dan yang tercatat di database. Ada mungkin 200-an kalau nggak salah ya, banyak Kabupaten Bandung gitu. Tapi sudah dirapikan, tapi memang masih dirapikan gitu. Nah itu juga nanti solusinya ya, mungkin kamu udah bilang tadi dulu nih, itu ada perbedaan data ini gimana nih, mau dipakai data yang mana nih? Data yang tadi itu data yang dari kami, database kami. Harusnya data tadi itu ya dari kami ini ya, ini yang kan. Artinya sama dengan kami. Ini yang gimana nih, yang expired ini yang paling benar nih, versi kami atau versi kami. Itu bahasa tuh, jadi makanya dia udah jawab juga, dan memang masih dikoordinasikan lebih lanjut sih. Dan juga PR juga sebenarnya nggak hanya buat masyarakat juga Pak, banyak nama domain desa ini tuh yang nggak diperpanjang tapi masih aktif gitu ya, kalau belum dihapus gitu. Itu kami rencanakan yang seharusnya tahun ini gitu. Kami rapikan, kami perketat lah, artinya yang benar-benar terpakai yang dihapus aja desa ini khususnya ya. Karena kita mungkin ada desa yang memakai nama domain itu tapi sudah dipakai orang tapi nggak dimanfaatkan gitu ya. Tidak terkata sama orang yang dimanfaatkan. Itu kalau dirapikan ya kita kasih toleransi lah ya, 3 tahun misalnya nggak terbukti dipakai ya nanti kami kirim notifikasi, nggak ada respon ya kami hapus gitu. Begitu mungkin transisinya mungkin sebagai edufet untuk apa ya, atau bulan edufet. Nggak ada respon, oh berarti nggak dipakai nama domainnya. Iya kami kalau kami terima kan repot juga Pak, nggak ada yang terima nih yang pemilik domain ini kan kami berikan saja juga. Bisa juga seperti itu Pak. Oke ya itu tadi kami kirim itu notifikasi ya masuk ke data bukunya. Kami buat edit-nya, memastikan bahwa memang nggak terpakai nih domain. Kalau terpakai kasih dia langsung kontak dengan kami kan. Oh kami di sini kok lupa nih udah dibayar. Nah kalau ada respon juga ya sudah. Ini kami kasih tindak langsung. Ya kami hapus saja dari listing. Jadi yang orang lain yang mendaftarkan bisa melakukan hal itu. Mungkin seperti itu sih Pak, biar gantinya nggak terlalu. Masuk jadi pertanyaan atau mau lanjut? Satu lagi, tadi Bapak siapa tadi ya? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya dari Kabupaten Pangandaran sempat berdasarkan pengalaman ya waktu mendaftarkan desa.id, mungkin karena itu juga karena ada nama desa semua jadi ada selisih kadaluarsa tanggal kadaluarsa juga mungkin gara-gara itu salah satunya. Dan juga pengalaman saya waktu mendaftarkan itu Pak, saya kalau bisa ditambahkan itu untuk mendownload tagihan gitu Pak, terus berbentuk PDF atau apa gitu. Soalnya saya waktu menagih ke desa setelah itu bingung saya ngirim apa gitu. Saya screenshot Harusnya ada. Ya harusnya ada. Bisa diunduh dari sisi user. Mungkin posisi letaknya kali Mas ya. Harus kita pakai yang di tempat kelihatan gitu. Kalau saya sebagai Dulunya, dulu Pak. dia berunduh faktor ya. Kalau kita demo Pak. Oh iya. Ada traktor itu jadi saya screenshot dan desa mungkin ya jadi agak kurang percaya mungkin seperti itu karena hasil screenshotan gitu, padahal
memang benar ada tagihan di tahun itu. Cukup itu ya Pak. Mas, mungkin saya pernah beraktivitas terkait dengan tanah kadaluarsa. Ternyata yang tanah kadaluarsa itu sering terjadi di domain-domain desa juga. Jadi kan dulu domain desa itu kan boleh dikelola secara mandiri oleh pihak desa. Nah, pihak desa seenggaknya itu nggak melakukan perpanjangan nama domain. Jadi misalnya katakanlah desa itu kadaluarsa tahun 2020 gitu. Nah, tapi di 2021, 2022, 2023 sampai sekarang itu domainnya statusnya tetap aktif gitu. Meskipun nggak diperpanjang, meskipun kadaluarsanya tahun 2020. Tapi kalau dicek di BUIS-nya Padi, itu memang kadaluarsanya kan di auto ditunjukkan ya selama ini ya. Jadi itu bentuk keringanan dari kita juga sebenarnya. Kita nggak langsung mensuspend nama domain yang kadaluarsa, jadi kita tetap biarkan aktif gitu. Jadi makanya seringkali ada komplain, Pak ini kok domain kita saya cek di BUIS kadaluarsanya tahun 2026, tapi saya cek di akun usernya di tahun 2022 misalnya. Kok ada perbedaan gitu? Nah, ya kasusnya karena itu tadi, mereka nggak melakukan perpanjangan sehingga kadaluarsa di akun usernya nggak menambah, tapi di registernya menambah di BUIS-nya kan gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau merujuk sih sebenarnya ke Padi ya harusnya. Tadi yang disampaikan Pak Mai, sebelum nanti cek RDAP saya bukakan di akun user masing-masing user, cek RDAP. Nanti Pak tim Kaum Gigi mau diskusi dulu dengan Panji, kira-kira tanggal kadaluarsa mana yang akan dijadikan finalisasi saat ini gitu kan ya. Nanti untuk sinkronisasi, ya Pak Mai ya. Itu nanti didiskusikan dulu seperti itu. Karena memang ada perbedaan itu ya, case ya seperti itu gitu kan. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu kita coba masuk ke simulasi aplikasi dulu kali ya. Oke, ini saya akan coba di production aja. Karena kebetulan di dev kita saya belum punya akun ID Pak, jadi nggak bisa daftar. Nah, ini saya coba pakai akun yang setara dengan Bapak Ibu ya sebagai user apa tuh namanya user registranya. Kalau misalkan tadi mau daftar Bapak Ibu di sini ya kliknya. Tapi kalau misalkan sudah punya akun bisa langsung masuk. Yang baru belum dibahas. Yang baru oh dia sama ya. Cuman saya nggak ada akun registranya. Harus pakai dua ini daftarnya. Kekunci di domain. Sama. Apalagi domain gua ya kan. Apalagi yang production itu baru. Ya yang ini yang multi domain multi yang apa pembayaran otomatis itu kayak kris gitu. Oh itu ada, cuman kan fiturnya lagi di itu, di apa namanya di take down dulu, karena payment gateway kita belum tahu yang mana. Yang itu udah nggak ada karena kan yang sama penyedia payment gateway-nya kita waktu itu kan uji coba dan uji cobanya itu nggak dikasih waktu lama begitu. Sama apa sih saya lupa namanya? Iya, benar kayak gitu. Oke, itu terkait sama payment gateway ya. Mbak, sorry, ini masuk aja checklist I'm Not Robot-nya. Oke, checklist, kemudian masuk. Oke, ini kalau misalkan tampilan sudah masuk sukses seperti ini ya, ada dashboard. Kalau di sisi Bapak Ibu ya, total domain ID, total domain desa. Kita belum terlengkap lagi untuk dari sisi user mungkin data domain mau expire, data domain bulan ini harus premium gitu kan ya, itu sebenarnya bisa kita perkaya lagi. Apalagi kalau misalkan kayak Kabupaten Bandung, mungkin kabupaten yang lainnya banyak itu kalau kelola di domain desa.txt banyak, itu bisa jadi informasi lebih mudah lah. Kalau misalkan oh, ternyata bulan ini ada yang expired gitu kan ya, harus buru-buru dicek listinya apa aja nih yang expired gitu kan ya. Nah di sini ada kontak, sebenarnya kontak juga bisa diupdate, bisa juga pakai yang existing data user data itu. Di sini profile, dibukanya profile. Oke, profile ini data user yang sekarang kita lagi pakai. Di sini ada kalau misalkan mau ubah data penggunanya. Di sini kalau misalkan mau mengubah kata sandi atau passwordnya. Nah, kemudian di sini ada domain atau menu domain yang sebelah kiri.
gitu. Oke, klik ya. Nah, di sini kita sebenarnya ada beberapa sub menu ya di domain ini. Daftar domain yang berarti domain yang kita punya, baik itu statusnya verifikasi, aktif maupun yang sedang draft ya, seperti itu. Kalau di daftar domain. Kalau verifikasi dokumen berarti kita pisahkan nih yang lagi di order tapi dalam proses verifikasi. Kalau yang aktif, just hanya yang aktif aja yang dimunculkan. Ini pendaftaran nama domain kalau misalkan Bapak Ibu mau order baru lagi nama domain yang baru. Kemudian perubahan pejabat nama domain tadi ya, kalau misalkan mau mengubah atau mengambil alih domain yang Bapak Ibu rasa itu adalah milik Bapak Ibu atau mau dialihkan ke user yang lain seperti itu. Case-nya kenapa kita menyediakan perubahan pejabat nama domain? Karena beberapa case itu biasanya domain yang sebelumnya sudah terdaftar, usernya sudah tidak ada, biasanya sudah mutasi atau sudah pindah tempat kerja seperti itu banyak. Nah, sehingga sudah tidak bisa lagi dihubungi. Kalaupun dihubungi, kebanyakan mereka juga sudah lupa gitu kan ya. Artinya kita sediakan proses perubahan pejabat nama domain. Kalau misalkan di tempat lain, di provider lain terkait domain, mungkin lebih tepatnya itu dia adalah transfer domain. Tapi kalau transfer domain kan harus dari sisi sumber dulu melakukan eksekusi kan. Nah, karena case-nya di kita itu kebanyakan sumbernya yang udah nggak bisa masuk lagi, sehingga kita prosesnya adalah penarikan. Yang penting data-datanya itu adalah lengkap seperti itu. Oke, kita masuk ke daftar domain dulu yang ada seperti yang muncul. Nah, ini saya di akun yang saya pakai ada 2 daftar domain ya. Di sini kalau daftar domain semua status akan dimunculkan. Nanti draft, aktif, verifikasi domain, verifikasi pembayaran, menunggu pembayaran, cancel, itu akan dimunculkan di sini seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan yang aktif kita bisa kelola. Kalau misalkan yang draft kita baru bisa edit aja karena kalau draft itu belum di-submit seperti itu. Kemudian kalau di sini kita bisa filter kalau misalkan Bapak Ibu banyak domainnya, kita mau menampilkan yang aktif aja. Misalkan di atas status kita pilih yang ini, oke. Nah, kita bisa pilih maunya yang aktif aja, coba pilih yang aktif. Yang bawahnya, oke, klik. Nah, ini akan munculkan yang aktif. Kalau misalkan yang ditolak ada banyak pilihannya, coba klik lagi. Oke, ini verifikasi pembayaran, menunggu pembayaran juga bisa ada seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke pendaftaran nama domain. Nah, ini tadi yang saya demokan di slide yang untuk terkait prosedur order domain. Kalau kita mau melakukan order domain tadi ya, dari mulai cari nama domain, informasi instansi, persyaratan nama domain, kemudian pratinjau. Setelah pratinjau kita submit seperti itu. Sebenarnya alurnya di sini sudah dibuat widget ya Bapak Ibu. Enggak yang tadi banyak urutannya panjang juga gitu kan ya. Di sini itu cuma satu menu, habis itu udah Bapak Ibu diarahkan untuk mengisi form secara berurutan. Di sini kita cari dulu order nama domain. Misalnya kita mau order nama domain apa? Diketik aja Pak. Misalkan Cikarang, Cikarang pasti ya. BPPTIK sekarang BPPTIK Cikarang. Sorry, jangan pakai spasi. Spasi nggak bisa. Hapus saja Cikarang. Oke, sampai sini. Nah, pilihannya GoID ya. Di sini kalau kita mau desa.id juga bisa. Kita pilih misalkan GoID. Kemudian cari. Oke, nah di sini kita tersedia nih BPTIK Cikarang GoID tersedia ya. Berarti kita bisa melanjutkan pendaftaran. Jadi daftar, klik. Oke. Nah di sini kita deh. Kita masukkan informasi instansi. Di sini nama organisasinya tes sebenarnya ngambil dari nama penggunanya. Kalau misalkan berbeda silakan diubah, begitu kan? Kemudian klasifikasi instansi, coba dipilih ya klasifikasi instansi. Bawah, nah itu. Nah di sini kita pilih kementerian, lembaga non kementerian, provinsi, kota, kabupaten. Di bawahnya kalau nggak salah bisa kelurahan, kecamatan, kelurahan atau desa ya seperti itu. Kalau misalkan kita pilihnya lembaga non kementerian ya, yang atas
lembaga non pemerintah. Bawahnya klasifikasi instansi, klik lagi. Nah itu yang kedua, yang itu klik. Nah nanti nama instansinya coba di breakdown lagi. Nah ini nama instansi dari lembaga non kementerian. Dewan Ketahanan. Oke, nggak apa-apa yang lain aja. Misalkan Dewan Ketahanan Nasional klik. Oke, ini nomor telepon. Kita anggap seperti ini aja, alamat boleh seperti ini aja. DKI Jakarta coba diklik dulu, provinsi. Provinsinya kita pilih DKI Jakarta. Kota administrasinya Jakarta Pusat. Yang atasnya. Kecamatannya Gambir misalkan. Desa kelurahannya Gambir aja. Nah, kalau sudah oke, klik selanjutnya. Oke. Setelah itu kita masukkan persyaratan nama domain. Nah, ini dari kartu pegawai, surat kuasa, surat keterangan layanan publik, surat permohonan, peraturan dasar pembentukan, ini diupload seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu belum lengkap, seperti apa? Misalkan ya, sebenarnya di sini nggak ada save draft ya sebenarnya. Kalau misalkan langsung ke pendaftaran nama domain lagi, klik aja ke situ. Atau ke daftar domain. Nah, ini udah terjadi draft ya di sini ya. BPTK Cikarang. Coba dia kita lihat yang BPTK Cikarang. Nah, ini udah ada di selanjutnya aja. Nah, ini yang tadi belum ya, seperti itu. Oke, coba upload kartu pegawai. Mungkin aja. Oke, semuanya aja dibikin. Oke, kalau sudah, ini juga masa berlakunya bisa dipilih ya sebenarnya. Oke, selanjutnya aja. Oke, nah ini pratinjau kita cek secara keseluruhan dari atas sampai bawah. Kalau sudah oke, submit. Klik, sekali lagi proses. Lagi upload, ada upload. Oke. Nah ini di yang BPTK Cikarang ID verifikasi dokumen. Nanti kita hapus ya Mas ya. Di ID protokol ini. Oke. Kemudian kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu udah tinggal tunggu verifikasi dokumennya selesai, nanti melakukan proses pembayaran. Oke, seperti itu aja. Kemudian kita masuk ke perubahan pejabat nama domain. Misalkan klik. Nah, ini tadi ya Mas yang kalau misalkan mau melakukan penarikan domain, kita mau mengajukan perubahan, diklik aja. Nah, kita masukkan nama domain yang kita mau ambil atau kita mau ubah pejabatnya, usernya itu apa namanya? Misalkan tadi ya BPTK Cikarang juga. BPTK Cikarang, G-nya 2 ya. G lagi. .go .id. Oke. Alasannya perubahan. Lagi coba-coba. Surat permohonannya di-upload. Ya, tadi aja. Di surat permohonan, surat kepegawaian instansi sama surat kuasa. Sanksi Pak. Oh, nama domain karena belum aktif. Nama domainnya tadi nggak aktif ya. Oke. Nah,
Mungkin bentuknya saran ya Pak ya. Jadi kita kan sudah punya domain yang sudah aktif Pak. Jadi tinggal di checklist aja gitu Pak, yang mana yang mau diserahkan. Karena nanti bayangan saya suratnya itu bentuknya menyatakan domain yang di bawah ini banyak dipindahkan ke akun yang ini gitu Pak. Kalau sejauh ini sih satu persatu ya Mas ya. Satu persatu. Belum bisa checklist seperti itu. Karena nanti pada saat migrate-nya itu pun admin hanya melakukan approve langsung otomatis pindah. Betul. Iya. Kalau misalkan dilampirkan di dokumen, admin nanti akan melakukan input dulu satu-satu. Soalnya gini sih Mas, kalau misalnya kasusnya itu mungkin saran ya, mungkin maksudnya ya sekali input sekaligus kirim aja gitu. Kalau ini kan harus upload input nama domain terus upload dokumen 3 kali. Kalau ada 50 yang mau ditransfer antara aku itu 50 kali mengajukan, dan itu emang ribet sih Pak. Salah satu persatu ya. Kalau saran aja dulu Mas, tapi nanti barangkali tinggal di checklist aja, dokumennya sekali upload kita terima langsung. Nanti dari sisi admin kalau bisa sih sekali itu juga 50 desa langsung approve gitu. Tapi saran aja tuh. Kalau itu aman ya prosesnya. Kalau kayak tadi tiba-tiba pindah 50. Itu masalah teknikal aja sebenarnya. Secara teknis aplikasi itu possible sebenarnya. Hanya saja kita nanti pertimbangkan kemungkinan lain Mas gitu kan ya. Kalau misalkan ternyata ada salah satu typo tapi tepat gitu loh. Misalkan nama domainnya benar, ada, tapi ternyata yang dimaksud bukan itu dan ikut pindah pastinya kan. Karena gimana case-nya admin juga sih saya Mas. Admin kalau misalkan untuk satu berkas mengecek 50 misalkan, itu kira-kira gimana? Kalau itu possible aja sebenarnya. Dari segi dokumennya paling surat permohonan nama desanya diambil 50, satu surat permohonan aja, surat penunjukan satu juga kan. Kartu juga satu sama, kalau untuk satu sama sih sebenarnya. Kecuali pendaftaran ya. Kalau pendaftaran nanti ada surat kuasa dari pihak desa itu kan bakal berbeda ya. Itu mungkin susah. Tapi kalau untuk transfer possible, tapi kan masalahnya kayak Mas bilang tadi, takutnya ada satu nama domain yang kesasar di situ, dia pun pindah kan nanti. Itu repotnya. Dan di rollback-nya karena historinya satu paket, rollback-nya kita ya satu paket lagi gitu kan. Iya betul. Kecuali nanti misalnya beliau yang mengajukan, tiba-tiba ada nama domain saya di akun itu diajukan, ya saya harus naik kembali kan. Itu possible kayak gitu juga. Nanti kita ramu dulu deh Pak ya. Kalau misalkan saat ini sih emang masih tersedianya one by one gitu kan ya, satu persatu gitu kan. Alasan menunda-nunda gitu Pak. Betul. Ya nanti saya saranin dicicil aja Pak sehari 5 kali sekali itu saya juga ya. Apalagi sejak ditetapkan PM yang baru kan itu seluruh domain desa kita juga sudah mengirimkan surat pemberitahuan ya Pak ya. Jadi untuk seluruh diskom kabupaten kota itu mengambil alih seluruh nama domain desa yang ada di akun desa. Apalagi kita levelnya kan ada kabupaten yang desanya 300 gitu ya. Iya. Itu kan levelnya. Tapi ya dicicil aja Pak. Sejauh ini kita secara teknisnya sih satu persatu. Walaupun nanti dokumennya dihapus secara berulang. Ya, kita untuk menanggapi yang tadi, sebenarnya kalau misalkan tidak juga untuk di apa dia untuk melakukan mungkin supaya tidak berulang untuk mengupload ini mah mungkin bahasa itu jadi file yang sudah di-upload itu ditampilkan juga. Jadi supaya dia tahu kalau misalkan dia nggak berulang, jadi jadi kalau misalkan dia tuh gunain kan itu sudah lama yang sudah di-upload gitu kan. Tadi kan misalkan contoh ada list tuh. Jadi dia udah berulang, itu kan ada Kalau pegawai itu kan sama semua ya Pak. betul. Nah itu Surat pembukaan nama domain itu kan sama. iya paling saya sama. Untuk merubah ya. Makasih Pak. Bentar ya. Ya memang ini kan ada jadi gini ya, kan baru apa ya? Tahun ini memang mudah-mudahan ada OM ya, ada dari mudah-mudahan sudah mulai dulu ya, belum ada apa itu lagi. Tapi memang tadi yang disampaikan juga juga sih, paling nggak tahun depan memang bagaimana diusahakan. Dan juga nanti kami posisi sebagai user gitu. Seperti tadi
disatukan aja. Tapi di database itu satu-satu sebenarnya, intinya berulang terus. Jadi ketika memang ada hal yang gagal atau yang kesalahan itu ya, itu nggak harus pulang semua. Tadi yang gagal tadi itu ya, itu baik. Makanya tadi juga saya tanya maksudnya apakah yang aplikasi yang bercloud, mana apa yang existing ya? Soalnya yang nanti ada yang multi domain juga, gitu yang pembayaran multi domain di mana ya? Yang paling biasanya ada kan yang pembayaran multi domain, apa yang banyak domain ya? Kalau satu akun mengelola sekian ratus domain, kalau satu kan mana? Nah itu dari kita juga yang penting. Nah itu dari luas yang nanti kolektif. Di sini masalahnya dia ada yang melakukan gateway juga masalahnya. Mas kalau yang di saya lupa ya, kalau misalkan transfer yang manual transfer itu kan kalau yang manual transfer ya. Tapi kalau yang pakai gateway itu kan nanti dikalkulasi sama. Kalau yang transfer kan jadi satu seperti transfer doang. Saya lupa deh kalau ya manual transfer. Kalau manual transfer apakah bisa digabung karena kan jadi satu angka. Orang nggak ada manual itu pakai tulis aja ya bukan apa ini dan pasti juga terbantu ya karena masih upload ini kan sampai pembayaran ya upload dulu pembayaran terus nyambung konfirmasi dari pandinya itu berapa hari ini kalau udah pakai payment gateway langsung ya katakan dari otomatis registrasi itu sudah pada saya itu. Oke, Mbak, lanjut ke lihat akun nih, Mbak. Sorry. Yang lihat sebelah kanan. Oke, nah tadi ya terkait unduh faktur sebenarnya di sini ada. Ada cuma agak tertutup dia maksudnya. Tertutup. Iya, mungkin apa ya? Itu di bagian kajian ya Mas ya? Iya di faktur. Coba lihat faktur deh Mas. Baik kalau di faktur. Ya faktur ini yang tadi yang belum dibayar. Belum dibayar. Nanti dilihat bisa adanya. Sebelah kanan. Ya. Nah itu nanti ada unduh faktur. Kalau di halaman pertama bisa Mas, halaman sebelum halaman ini di atau di domain, di domain di bawah ini daftar domain, dan daftar domain atas. Nah, terus unduh faktur yang verifikasi coba dikelola. Saya lupa di sini udah ada belum? Oh di sini belum ada. Belum karena masih verifikasi. Ya masih verifikasi. Kalau misalkan perpanjangan ada daftar domain. Nah nanti di sini yang paling bawah aja nih Pak yang dicoba dikelola. Ya klik faktur domain yang bawah. Yang ini kita tekan faktur domain ke bawahnya. Nah ini nanti di sini ke kanan aja. Nah di situ bisa nggak Mas dilampirin di situ? Dilampirin itu maksudnya di download di sini gitu ya? Iya di situ. Bisa. Kalau itu kan harus klik-klikan dulu ya? Iya bisa aja sih bisa. Download gitu kan? Iya. Bisa bisa. Apa dikasih? Kanan ya terus ya. Nah ini di view aja yang sebelah yang atas yang belum bayar. Kadang karena swipe right gitu jadi ketutup. Nggak tahu di situ. Benar. Klik. Nah ini paling bawah. Itu berbeda ya. Ini mana nggak ada cetak? Nggak ada, tadi saya waktu itu di sini nggak ada. Makanya di halaman tadi sih Mas. Ya. Di sebelum halaman ini. Jadi orang pas buka langsung kelihatan nih untuk fakturnya. Oke. Ini kan faktor ini ya. Coba klik itu deh Pak, yang kode yang dalam kotak kuning itu. Di dalam kotak kuning. Ini yang di box. Ya itu.
juga sih. nggak kayak ini ya. Itu buat konfirmasi faktur ya. Oke. Sebenarnya di download faktur ya saat ini masih ada di list faktur ini sih. Di List faktur di lumayan ya. Iya. Berarti nanti ditambahin di download yang paling depan itu ya, di menu faktur itu ya. Pas diklik faktur baik langsung kelihatan aja ya. Oke, sip. Oke, sisanya helpdesk Pak mungkin ini paling sering ya dipakai helpdesk. Itu langsung ke WA Mas El. Sekarang udah ada 2 orang. Ada 2 orang, mantap. Oke, Bapak Ibu, ini kurang lebih ya untuk siklus penggunaan aplikasi domain. Nanti masukan-masukan dari Bapak Ibu kita tampung dari mulai unduh faktur yang lebih friendly ya, ditaruh di depan. Kemudian tadi ada proses untuk si RDP. Kemudian tadi juga ada untuk download rekapitulasinya ya, bisa diekspor seperti itu kan ya. Itu nanti kita tampung dan mudah-mudahan nanti segera bisa kita realisasikan ya seperti itu di aplikasi. Kemudian untuk tampilan mungkin beberapa, kalau untuk performa kayaknya saya udah enak sih sebenarnya kalau yang sekarang, tapi mungkin tampilan nanti kita coba improve lagi seperti itu gitu kan ya. Mungkin dari saya demikian. Kalau misalkan ada pertanyaan, monggo, masih ada sekitar 2 menit lagi ya Mas ya. Mungkin saya sedikit tambah juga Mas terkait dengan pembayaran. Untuk pembayaran memang saat ini kita bisa satu persatu ya kalau secara aplikasi. Cuman kalau misalnya katakan saya ada 10 desa gitu yang diperpanjang gitu ya, itu kan harus 10 kali pembayaran ya, itu cukup ribet. Jadi kalau saran saya sebelum melakukan perpanjangan itu dikoordinasikan terlebih dahulu ke Mbak Nisa, biar 10 dikali 55.500 bisa terkali 555.000 kan ya. Nah itu sekali transfer, bukti bayar itu dipakai secara berulang aja. Jadi nggak perlu transfer sampai 10 kali gitu. Itu bisa seperti itu untuk saat ini ya. Oke. Gitu. Oke, sip. Monggo, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tinggal 2 menit lagi, mungkin 1 atau 2. Mungkin kalau sudah cukup kali ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Mike. Terakhir dari saya, kalau misalkan ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dukungan dari Bapak Ibu terkait aplikasi domain mungkin masih sangat diperlukan gitu kan ya, dan masukan-masukan tadi sangat bagus. Nanti akan saya upayakan atau kami upayakan untuk kita segera realisasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk